Korea Utara kuat banget ya. Ya jelas lah, mereka itu bermain di dalam satu klub. Jadi timnas Korea Utara yang semalam bermain lawan Indonesia itu berasal dari satu klub namanya 25 April Sport Club. Ada 11 orang berasal dari situ. Klub itu dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Korea Utara. Jadi kuat, kompak, disiplin. Oke, kita bahas penyebab kekalahan timnas Indonesia U17 di Piala Asia semalam. Ya, gue memang bukan pundit, gue nggak terkenal, tapi gue yakin opini gue masuk akal. Halo para pecinta sepak bola Indonesia yang gampang diadu domba. Akhirnya perjuangan timnas U17 kita tumbang di tangan Korea Utara. Ya memang luar biasa sih, Korea Utara ini adalah negara anti drakor dengan wajah hardcore. Ini dia, kayak baju saya nih. Wajah hardcore, hati drakor. Kalau dia wajah hardcore, anti drakor. Banyak rakyat Indonesia yang bilang itu wajahnya kayaknya bukan U17 dah, kayak U20 atau 25 sampai 27. Jangan-jangan mereka curi umur. Ya tapi masuk akal juga, maksudnya begini. Kalau kita tinggal di Korea Utara dengan pemimpin yang diktator begitu, gimana kita nggak tertekan? Hiburan susah, mau keluar negeri nggak bisa, nonton drakor nggak boleh, nyetel musik K-pop juga nggak boleh, hukumannya berat. Gimana kita nggak stres dan cepet tua? Logikanya itu aja, kita berpikir positifnya. Oke, kita lupakan itu, kita bahas penyebab kekalahan timnas U17 kita di perempat final Piala Asia U17. Yang pertama adalah, kalau secara kualitas jelas kita kalah jauh, terutama soal fisik. Fisik Korea Utara kuat-kuat banget, kakinya kayak besi, larinya cepet-cepet, langkahnya pun oke. Dari menit pertama sampai menit terakhir mereka kayak nggak ada capeknya. Kok bisa sih? Ya karena mereka dididik secara militer. Klub sepak bola di sana ada beberapa. Dan timnas Korea Utara semalam dihuni oleh 11 pemain berasal dari satu klub, yaitu klub 25 April Sport Club yang dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Korea Utara. Strikernya tengah belakang. Sebagian pemain intinya berasal dari klub itu. Jadi gimana nggak kompak? Mereka bermain tidak hanya di dalam satu momen, tapi mereka bermain bersama. Itu sudah bertahun-tahun. Ibaratnya kalau di tahun 2008, 2010, 2012 ini seperti timnas Spanyol. Gimana waktu itu timnas Spanyol ketika dihuni oleh pemain Barca dan Real Madrid? Padahal satu negara banyak pemain, tapi di timnasnya cuma ada pemain Barca dan Real Madrid. Untuk menyatukan visi misi kekompakan jelas lebih gampang karena mereka sudah sering bermain bersama. Bahkan ngumpan tanpa melihat pun udah pasti jadi. Ibaratnya gitu. Yang kedua, semalam sepertinya Korea sangat memperhatikan timnas Indonesia U17. Selama pagelaran Piala Asia ini, timnas kita nggak pernah ada rekor comeback. Makanya Korea Utara, bagaimanapun caranya mereka curi gol duluan. Setelah mereka curi gol duluan, mereka berharap mental timnas U17 kita sedikit ngedrop. Ternyata benar, mereka curi gol, timnas U17 kita keteteran untuk mengejar. Bahkan secara permainan lebih terbuka, jadi lebih gampang lagi diserang. Pertahanannya pun nggak terlalu rapat, lebih rapat waktu lawan Korea Selatan. Pada pertandingan semalam, timnas U17 kita lebih berani untuk terbuka, lebih menyerang. Itu yang jadi celah dan dimanfaatkan oleh timnas Korea Utara. Yang berikutnya adalah soal momentum atau pengambilan keputusan. Pemain U17 kita seringkali terlambat mengambil keputusan. Kapan harus dribble, kapan harus passing, kapan harus shooting, dan lain-lain. Terlambat sedikit itu sangat berpengaruh. Karena begitu dapat bola langsung dipres, dapat bola langsung dipres. Jadi kita sangat kesulitan sekali untuk membuka ruang. Nah ini dibutuhkan kejeniusan dan berpikir secara cepat untuk mengambil keputusan, melihat teman yang lebih besar mempunyai peluang atau mempunyai ruang untuk menciptakan skor. Atau untuk menciptakan kesempatan bagi pemain lainnya. Bahkan semalam kita mau menyerang dari mana tuh bingung. Long ball nggak bisa, bola pendek pressingnya kuat. Mau main cepat juga kalah cepat, mau main lambat pun dia press ke depan. Tapi luar biasa, perjuangan timnas Garuda muda kita luar biasa, kita harus apresiasi.
Kekalahan semalam menjadi pelajaran berharga untuk mempersiapkan pertandingan selanjutnya atau turnamen selanjutnya, yaitu di Piala Dunia U17 di Qatar. Setelah ini yakin akan ada evaluasi, akan ada perbaikan, atau mungkin ada penambahan penggemblengan secara fisik, visi, misi, dan lain-lain lah. Kita tahu kenapa timnas kita bisa sehebat ini sampai ke putaran final Piala Asia, bahkan lolos ke Piala Dunia dan lolos ke perempat final Piala Asia di Arab Saudi. Kegagalan di Piala AFF lalu menjadi pelajaran penting untuk timnas yang saat ini berlaga di Piala Asia ini. Mereka berlatih keras, digembleng oleh Coach Nova. Akhirnya mereka bisa melampaui ini semua. Bahkan Indonesia menjadi negara satu-satunya ASEAN yang lolos ke perempat final. Vietnam gagal, Thailand gagal, bahkan belum pernah menang. Satu belum pernah menang, satu hanya seri terus. Kalah terus dan seri terus. Indonesia sapu bersih lolos ke perempat final. Tapi memang mungkin kalau di ukuran Asia secara besar, kelas kita belum di situ. Nah, kegagalan lawan Korea Utara ini akan menjadi pelajaran penting banget. Setelah ini penggemblengan nanti akan menjadi lebih baik lagi. Di ASEAN memang kita sudah di atas, tapi di Asia kita masih di bawah. Dengan pengemblengan untuk persiapan Piala Dunia Qatar nanti, kita akan perlahan naik dan akan menjadi semakin baik. Ya, kita doakan aja mentalnya tetap kuat, perjuangannya luar biasa, kita menghargai dan mengapresiasi. Tidak ada hujat-hujatan, yang ada hanya support dan support. Biar adik-adik kita ini keluar lapangan pulang ke Indonesia dengan tegap kepala, seperti selebrasinya oleh Romeni. Tegakkan kepala. Oke, gitu aja. Jangan lupa subscribe.